Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok POA 03. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir praktikum kami mengenai Production and Operation Analysis. Di sini ada saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal, Mas Diego, Mas Muzaki, Mbak Nadila, dan Mas Gabriel. Latar belakang dari laporan akhir praktikum kami yaitu La Familia Bike merupakan merek sepeda yang memproduksi sepeda anak-anak berusia 7-10 tahun dengan warna hijau dan kuning sebagai pilihan terpopuler. Selama pandemi, minat terhadap gaya hidup sehat seperti bersepeda meningkat yang mengakibatkan lonjakan penjualan sepeda. Namun, perusahaan menghadapi tantangan dalam manajemen operasional, termasuk produksi dan penjadwalan karyawan. Forecasting sendiri menurut Nasution pada tahun 2019 merupakan salah satu metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan yang berkaitan dengan permintaan produk di masa mendatang. Forecasting dibagi menjadi dua. Yang pertama metode kualitatif dan yang kedua yaitu kuantitatif yang dilakukan berdasarkan pendapat atau analisis deskriptif. Berikut adalah data penjualan La Familia Bag Januari 2019 hingga Desember 2021 yang digunakan untuk perencanaan penjualan seperti pada tabel berikut. Berikut adalah data sales bulanan Greenback dan Yellowback yang telah kami jumlahkan dengan tiga angka terakhir NIM anggota kelompok kami. Total data sales terbaru tercantum pada tabel sebagai berikut. Setelah kami melakukan perhitungan forecasting dengan metode time series decomposition, moving average, Holtz, dan Winter, pemilihan metode yang terbaik untuk digunakan adalah dengan menggunakan time series decomposition seperti pada tabel berikut. Baik, pada bab ini saya akan menjelaskan mengenai aggregate planning. Aggregate planning adalah proses untuk merancang jadwal produksi, tenaga kerja, dan tingkat persediaan dalam jangka menengah yang biasanya dalam kurun waktu 3 sampai 18 bulan. Kemudian pada perusahaan La Familia Baik, mereka menerapkan 4 metode aggregate planning, yaitu yang pertama metode cash strategi atau Zero Inventory Plan, kemudian Constant Workforce Plan atau CWP, kemudian Mixed Strategies and Additional Constraints, atau overtime plus subkontrak. Kemudian yang terakhir adalah mixed strategies and additional constraint atau overtime plus loss of sale. Dari penggunaan metode ini, data yang digunakan adalah data dari forecasting, yaitu menggunakan data TSD atau time series decomposition. Kemudian data terkumpul, kita melakukan perhitungan agregat planning menggunakan 4 metode dengan hasil sebagai berikut. Kemudian ditemukanlah saran rekomendasi yaitu mempertimbangkan penambahan kapasitas penyimpanan karena inventory pada setiap metode yang dianalisis selama periode perencanaan. Dengan memiliki fasilitas penyimpanan sendiri, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional secara signifikan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa Zero Inventory Plan menjadi metode dengan biaya paling rendah karena fokusnya dalam mengoptimalkan dan menekan biaya penyimpanan. Terima kasih. Ya, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu assembly process. Yaitu merupakan sebuah proses yang menyatukan komponen-komponen menjadi sebuah produk yang lengkap dan juga merupakan sebuah proses untuk merakit komponen dan bahan dalam urutan yang telah ditentukan sebelum hingga menjadi produk jadi. Untuk urutan pembuatannya dalam assembly process yaitu terdiri dari tiga urutan yaitu assembly chart, product structure, dan bill of materials. Untuk assembly charts, menunjukkan bagaimana bagian-bagian produk disatukan dan urutan pemasangannya. Instruksi terperinci untuk semua bagian utama produk, semua bagian dan operasi perakitan dan sub perakitan serta inspeksi disertakan. Lalu di sebelah kanan merupakan assembly chart dari perusahaan La Familia dengan objek yellow bike dan juga terdapat berbagai ukuran lingkaran yang dihubungkan dengan garis dengan dari kiri yaitu components dengan diameter 6 mm, area tengah untuk sub assembly dengan diameter 7 sampai 11 mm dan paling kanan yaitu merupakan assembly dengan diameter 12 mm. Lalu untuk selanjutnya yaitu product structure. Produk structure merupakan bagian berbentuk tree berguna untuk mengilustrasikan bagaimana bill of materials digunakan untuk menentukan jumlah masing-masing bahan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan jumlah item akhir yang diinginkan. Berikut merupakan produk structure dengan objek name child byte. Uh, dengan urutan paling atas merupakan finished good
dengan level paling atas yaitu level 0 sampai ke bawah dari level eh, assembly sampai ke sub assembly sampai ke level 5. Nah, ini makin ke bawah dan seterusnya sesuai dengan urutannya. Lalu di bagian kiri assembly 3 urutannya, lalu ke assembly 2 seterusnya sampai bawah, lalu ke bagian kanan sesuai urutannya. Lalu di sebelah kanan merupakan bill of materials. Bill of materials berisi daftar semua rakitan atau assembly, sub-assembly, dan components dan juga ada bahan baku yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk jadi. Bill of material adalah produk dengan menyediakan struktur produk. Fungsi Bill of Materials diperlukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pengendalian aktivitas produksi. Tanpa Bill of Materials tidak mungkin diterapkannya MRP. Lalu di Bill of Materials terdiri dari komponen number, yaitu penomboran berdasarkan product structure, level juga berdasarkan product structure, description merupakan nama komponen, untuk code merupakan kode komponen, untuk quantity merupakan jumlah komponen yang digunakan, dan unit piece atau bagian, atau pieces kalau misalnya lebih dari satu. Lalu selanjutnya yaitu materi Master Production Scheduling, merupakan sebagai acuan utama dalam menentukan jumlah dan waktu produksi produk akhirnya untuk menghubungkan antara permintaan pelanggan dengan kapasitas produksi yang tersedia sehingga perencanaan menjadi lebih terarah dan efisien. Nah, ini merupakan Master Production Scheduling dari perusahaan La Familia. Untuk fokus utamanya yaitu untuk forecast sendiri berisi perkiraan pengiriman berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Lalu lalu untuk master scheduling dihitung dengan rumus yang menggabungkan stok yang tersedia atau PAB, permintaan pelanggan atau CO, dan safety stock SS. Contohnya pada bulan Januari misalnya perhitungan menunjukkan bahwa master scheduling MS adalah 48.379 unit yang mencerminkan jumlah produksi yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan menghindari kekurangan stok. Angka MS ini juga menunjuk angka angka MS ini juga menunjukkan bahwa adanya kebutuhan untuk memproduksi lebih banyak sepeda untuk memenuhi gap antara stok awal dan permintaan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah PAB, Project Available Balance, yaitu dihitung untuk setiap periode berdasarkan perbedaan antara master schedule dan permintaan pelanggan. Pada bulan Januari, contohnya PAB dihitung sebesar 8.750 unit yang mencerminkan bahwa stok yang tersedia cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan dan melindungi dari fluktuasi permintaan mendatang. Perhitungan PAB menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa perlu khawatir terjadi kekurangan stok dalam periode yang pendek dengan mempertimbangkan safety stok yang ada. Lalu selanjutnya ada available to promise, ATP. ATP dihitung dengan mengurangi permintaan pelanggan dari master schedule yang ada. Contohnya pada bulan Januari, hasil perhitungan ATP yaitu 8.750 unit, yang berarti perusahaan memiliki kapasitas untuk menjanjikan pada pelanggan untuk memproduksi sebanyak angka ATP yang tersedia. Angka ATP yang stabil sepanjang periode menunjukkan bahwa perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar dengan lebih terencana dan terjamin. Berikut untuk materi dari Master Production Schedule. Silakan dilanjut untuk tim yang lain. Terima kasih. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu Master Requirement Planning atau disebut dengan MRP. MRP ini didefinisikan oleh Venue tahun 2023 sebagai salah satu metode dalam manajemen inventaris yang berfokus dalam penerapan teknik sistematis dalam merancang dan mengidentifikasi suatu kebutuhan dari komponen industri. Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya dan tepat waktu. Sebelum melakukan perhitungan dari MRP sendiri, kita membutuhkan product structure, di mana di sini ada product structure untuk produk Yellow Bike. Di sini ada dimulai dari level 0, yaitu dari finish goods, sampai dengan level 6, yaitu part paling dasar dalam pembuatan Yellow Bike. Oke, di sini ada sampel perhitungan dari
kita menggunakan level pertama. Di sini di level pertama ini ada assembly 3 dan sub assembly 3. Oke, untuk assembly 3 sendiri, untuk gross requirement-nya kita menggunakan PORL dari MPS, kemudian dikalikan dengan quantity yaitu 1. Kemudian untuk schedule receipt, di sini tidak memiliki schedule receipt, maka nilainya 0. Kemudian ada PAB1, di mana PAB1 ini didapatkan dari PAB2 ditambah schedule receipt dikurang gross requirement. Kemudian ada net requirement, di mana perhitungannya menggunakan fungsi if. Ketika PAB1 lebih besar dari sama dengan safety stock, maka nilainya sama dengan 0. Sementara jika PAB1 kurang dari safety stock, maka nilainya merupakan PAB1 ditambah safety stock. Kemudian ada porek, di mana porek ini didapatkan dari net requirement dibagi dengan lot size dikali lot size. Dan plan order release ini sama dengan nilai porek dan disesuaikan dengan lead time-nya. Kemudian ada PAB2. PAB2 sendiri didapatkan dari PAB1 ditambah porek. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada lot sizing, di mana lot sizing ini didefinisikan sebagai salah satu metode yang penting dalam sistem material requirement planning dengan menentukan jumlah optimal pemesanan material berdasarkan kebutuhan bersih dalam satu periode. Terdapat 4 metode lot sizing. Yang pertama ada Silver Mill Heuristic, Part Period Balancing, Less Unit Cost, dan Wagner Wittin. Untuk Silver Mill ini kita menentukan kapan memesan dengan membandingkan rata-rata biaya per periode. Kemudian untuk Part Period Balancing itu biasanya kita menyeimbangkan biaya pesan dengan biaya simpan berdasarkan waktu yang ekivalen. Kemudian ada Less Unit Cost, itu kita menentukan jumlah pemesanan dengan biaya unit yang paling rendah. Kemudian ada Wagner Wittin, itu kita menggunakan pendekatan dinamis untuk mencari total biaya paling minimum. Dan di sini terdapat beberapa sampel perhitungan dengan masing-masing metode, dan kita menggunakan part hub. Dari keempat metode tersebut, kita dapat menentukan expected revenue, dan dari expected revenue kita juga dapat menentukan expected profit. Oke, terima kasih. Baik, pada slide ini saya akan membahas analisis sistem Kanban. Kanban membantu mengontrol pergerakan material berdasarkan waktu tunggu, kapasitas kontainer, dan kebutuhan produksi harian. Misalnya komponen seperti brakes memiliki lead time 0,8 jam, dan kebutuhan kartu Kanban dipengaruhi kapasitas kontainer. Semakin besar kapasitas, semakin sedikit kartu yang dibutuhkan. Kami juga hitung safety stock sebesar 10% dari permintaan selama lead time untuk mitigasi risiko. Hasil akhirnya, sistem ini mampu menjaga kestabilan aliran produksi dan meminimalkan kelebihan atau kekurangan stok secara signifikan. Selanjutnya adalah penjadwalan operasi. Kami menggunakan algoritma Campbell-Dudek-Smith untuk menyusun urutan proses kerja di beberapa mesin. Dari 6 iterasi ke-6 menghasilkan urutan paling optimal dengan idle time paling sedikit dan max span paling efisien. Selain itu, untuk penjadwalan tenaga kerja, kami menyusun jadwal mingguan dengan rotasi shift, memastikan tidak ada kekurangan operator. Total kebutuhan tenaga kerja adalah 85 orang, dan total biaya gaji mingguan sebesar 430 juta. Ini menunjukkan efisiensi tenaga kerja sesudah dirancang optimal. Dari seluruh analisis, kami simpulkan bahwa sistem Kanban dan penjadwalan produksi saling melengkapi. Kanban menjaga alur material tetap stabil dan efisien, sedangkan penjadwalan produksi membantu menghindari bottleneck dan memaksimalkan pemanfaatan mesin serta tenaga kerja. Secara keseluruhan, strategi ini mendukung karakteristik bisnis sepeda anak yang cenderung musiman dan fluktuatif, serta menjaga keseimbangan antara biaya, kapasitas, dan kepuasan pelanggan. Terima kasih.